melakukan pendaftaran dikarenakan ada tulisan proses validasi ke Dukcapil ini sedang dalam antrean, silahkan mencoba kembali. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan mencoba untuk membantu memberikan apa sih penyebabnya dan juga bagaimana solusinya bagi teman-teman pendaftar PPG Prajabatan yang sampai saat ini kita nggak bisa ya membuat akun SIM PKB PPG Prajabatan, apalagi untuk melanjutkan pendaftaran. Yang mana secara umum di hari pertama pendaftaran banyak sekali teman-teman yang pendaftar PPG Prajab tahun 2023. Ketika kita masuk untuk membuat akun, di sini ada tampilan yang seperti ini, yaitu proses validasi ke Dukcapil sedang dalam antrean, silahkan mencoba kembali. Nah, kira-kira 3 penyebabnya apa dan solusinya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwasannya di sini telah dibuka ya untuk pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2023 bagi teman-teman yang memenuhi persyaratan. Di sini setidaknya ada 10 persyaratan. Ini kalau misalkan sudah terpenuhi, maka teman-teman di sini kesempatan terbuka sangat lebar bagi teman-teman fresh graduate. Di sini untuk kuotanya cukup banyak juga ya, yaitu 59.019. Kemudian untuk bidang studi PPG terdiri dari bidang studi umum, kemudian juga ada muatan lokal, kemudian juga ada yang vokasi. Kemudian di sini terkait tentang segala prosedur dan juga untuk tata cara pendaftaran, silahkan teman-teman cek di surat edarannya, atau silahkan teman-teman dicek di video tutorial yang sudah saya berikan pada kartu video ini ya, atau silahkan cek di deskripsi, nanti akan saya berikan. Ini terkait tentang jadwal, ini adalah untuk pendaftaran ini teman-teman bisa dilakukan mulai tanggal 31 Mei ini adalah sampai dengan 25 Juni ya nanti. Jadi waktunya cukup panjang, teman-teman manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencermati segala isiannya. Isinya dikerjakan dengan yang bagus, jangan sampai teman-teman ada plagiasi ya. Kalau bisa teman-teman buat dulu di Word, kemudian silahkan kalian cek di Turnitin dulu ya. Untuk Turnitinnya ini jangan sampai lebih dari 10%, ini nanti akan memungkinkan kita untuk bisa peluang lulus ini bisa lebih besar ya. Nah, terkait tentang permasalahan di depan kita, yaitu ketika teman-teman mencoba untuk login membuat akun, yang mana di sini di hari pertama atau hari kedua mungkin nanti masih tetap akan seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk teman-teman PPG Prajabatan di sini untuk membuat akun dan juga mendaftar, di sini kan kita masuk ke ppg.kemdikbud.go.id ya. Kemudian di sini kita bisa klik enter. Nah, selanjutnya di sini setelah tadi siang ini dibuka untuk pendaftaran PPG Prajabatan, maka di sini teman-teman bisa sudah untuk mendaftar ya PPG Prajabatan. Nah, seiring dengan dibukanya lewat webinar tadi, maka di sini sudah muncul tombol daftar PPG Prajabatan. Ini sudah dibuka. Nah, untuk mendaftar kan di sini kita dimulai dari membuat akun dulu kan. Nah, di sini kita klik sini yaitu daftar PPG Prajabatan. Kemudian di sini karena kita mendaftarnya itu ingin menjadi peserta, maka teman-teman di sini daftarnya daftar sebagai peserta program pendidikan profesi guru bagi orang-orang yang berminat untuk berprofesi sebagai guru. Kita klik di sini. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tentunya memasukkan alamat surel dan juga di checklist ya. Setelah itu teman-teman di sini klik di tombol selanjutnya, maka teman-teman nanti akan dilakukan yaitu verifikasi email. Nah, tentunya di sini setelah kita memasukkan alamat surel kita, berikutnya di sini kan kita langsung untuk melakukan konfirmasi ya, konfirmasi pada email yang kita daftarkan tadi. Kita klik di sini untuk kita mendapatkan apa itu alamat emailnya. Di sini pastikan untuk alamat email itu kita yakinkan untuk alamat email itu bisa nanti untuk dikirimi email ya. Jadi di sini aktif status untuk alamat emailnya. Kemudian kita kopikan kan. Nah, di sini kita copy untuk alamat emailnya pada bagian ini, alamat surel. Nah, berikutnya di sini kita tambahkan yaitu di sini kolom checklist. Nah, kemudian setelah kita tambahkan di bagian kolom checklist, kemudian di sini kita bisa klik selanjutnya. Maka di sini pendaftaran berhasil. Selanjutnya di sini kita diminta untuk melakukan konfirmasi via email
Artinya kita lakukan konfirmasi email yang kita daftarkan sebagai surel ini. Nah, kemudian setelah kita selesaikan untuk konfirmasi emailnya, berikutnya di sini kita masukkan nick, kemudian masukkan nama kan, kemudian di sini kita pilih jenis kelamin, kemudian kita masukkan tanggal lahir. Kemudian kita klik selanjutnya, maka di sini nanti kita akan, kalau misalkan berhasil ya. Nah, kalau misalkan berhasil, maka di sini akan ada tampilan yang seperti ini. Ini adalah kalau misalkan kita nantinya berhasil, yaitu kita diminta untuk membuat kata sandi ya. Nah, kita diminta untuk membuat kata sandi, dan berikutnya di sini kita sudah berhasil untuk membuat akun SIM PKB PPK Prajabatan. Kemudian dari akun yang kita buat ini kan langkah berikutnya kita login kan, menggunakan surel dan password yang kita buat tadi. Dan namun kalau misalkan faktanya sampai dengan saat ini teman-teman belum bisa melakukan seperti apa yang tadi kita contohkan di depan. Misalkan tampilannya seperti ini. Nah, di sini bahkan di jam 23:48 di sini kita belum bisa melakukan pendaftaran dikarenakan ada tulisan proses validasi ke Dukcapil ini sedang dalam antrian, silahkan mencoba kembali. Nah, di sini kita diminta menunggu, dan kita menunggu agak lama, ternyata juga untuk progresnya tidak begitu signifikan ya. Bahkan di sini membuat kita ini agak jengkel juga. Nah, terkait tentang penyebab. Nah, di sini kita akan membantu menjawab terkait tentang penyebabnya apa, sekaligus solusinya bagaimana. Ini biasanya memang terjadi dalam sistem seperti ini. Bukan hanya di SIM PKB PPK Prajabatan. Untuk pembuatan akun baru, terkadang juga ketika pendaftaran CPNS maupun juga P3K di hari pertama itu kendala seperti ini sangat lazim sekali, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita berkaca pada pengalaman-pengalaman di sebelumnya yang bisa memungkinkan terjadinya hal seperti ini adalah setidaknya ada 3 penyebab, dan tentunya nanti akan ada 3 solusi juga. Nah, penyebab yang pertama ini teman-teman silahkan cek ya. Ya, bisa jadi di sini memang karena kita nggak bisa daftar, ini adalah dikarenakan nick kita ini belum tervalidasi dengan data Dukcapil. Nah, sama halnya dengan pendaftaran CPNS maupun juga P3K. Ketika kita mau membuat akun SSCASN, kemudian kalau nick kita itu nggak sinkron atau nggak tervalidasi data Dukcapil, belum aktif KTP kita, maka kita kan juga nggak bisa kan. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, maka silahkan teman-teman dicek ya. Sebagai solusinya di sini adalah lakukan validasi data Dukcapil. Caranya bagaimana? Tentunya caranya teman-teman bisa berkunjung ke kantor kecamatan atau kantor Dukcapil setempat untuk mengecek apakah nicknya ini sudah tervalidasi ataukah belum. Kemudian kalau misalkan ini sudah tervalidasi, kemungkinan ada penyebab yang kedua, yaitu dikarenakan sistem sedang sibuk ya, atau sedang over. Coba kita bayangkan, di antara kita ini untuk pendaftaran PPK Prajabatan ini jumlahnya kuota ada 59 ribuan. Tentunya yang mendaftar itu bukan hanya kita dan teman kita saja, tapi seluruh fresh graduate dan juga seluruh teman-teman di Indonesia yang memenuhi syarat tentunya bersama-sama ini ingin duluan ya untuk melakukan pendaftaran dan membuat akun. Nah, dikarenakan sistem sedang sibuk, dikarenakan over, ini tentunya nanti kita solusinya bagaimana? Solusinya ini kita bisa memanfaatkan di waktu-waktu luang ya. Dan di waktu luang itu kira-kira seperti apa maksudnya? Nah, di sini kita bisa memanfaatkan, misalkan kalau kebanyakan orang itu mengakses di akun mereka di SIM PKB ini, misalkan di waktu siang hari atau sore hari atau pagi hari, maka kita cobalah untuk bergedang sedikit ya, mungkin di setengah malam, kemudian menjelang subuh atau di waktu jam-jam sholat. Silahkan teman-teman mencoba untuk membuat akun dulu, nanti akan bisa lebih mendingan ya. Ini adalah kalau misalkan sistem sedang sibuk, maka kita cari yaitu waktu-waktu yang agak lengang, di mana orang-orang kebanyakan tidak memanfaatkan fitur ini. Kemudian untuk penyebab yang ketiga, ini bisa jadi dikarenakan hari pertama ini sistem belum terbangun dengan sempurna, jadi masih dalam tahap progres, yaitu migrasi data. Dikarenakan ketika kita login nanti itu terkoneksi dengan referensi PDDikti dan juga surat edaran ya, untuk nanti penarikan data kita dari kampus, kemudian terkait juga dengan di PDDikti, kemudian nanti data Dukcapil dan lain sebagainya. Jadi melibatkan banyak sekali website, tentunya di sini memerlukan proses migrasi. Nah, kalau misalkan kemungkinan ketiga yang terjadi, maka solusinya bagaimana? Solusinya ini kita bisa cek secara berkala. Kalau misalkan pendaftaran ini belum kita bisa lakukan di hari pertama atau kedua, maka kita coba kembali di hari ketiga.
Tentunya kita lakukan yang pertama, langkahnya pastikan nick kita sudah tervalidasi data dukcapil. Yang kedua, kita manfaatkan waktu-waktu luang. Yang ketiga, kita cek secara berkala, dikarenakan ini sistem memang terkadang di hari pertama kedua ini adalah seperti ini ya. Oke, demikian untuk contohnya, silahkan cek di kartu video atau di deskripsi ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.